Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'il awliya'i wal ulama'i wal fuqaha'i wa syuhada'i was shalihin wal musannifin wal muallifin wal mujtahidin wa ila hadrati Sayyidi Syekh Tajuddin Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah muallif hadzal kitab Asy-Syekhul Islam Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim Asy-Syarqawi. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Umayla Hudrati Masoleh Darat Semarang. Ila Hudrati Bahasim As'ari wa Jami'ah Satidina wa Masyayikhina wa Syekhi Masyayikhina wa Limu'allimina. Wassanilah Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malika yaumiddin. Su'aul basirati yushhiduka qurbahu minka wa ainul basirati yushhiduka adamaka liwujudih wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Su'aul basirah niku akan menyaksikan kedekatan kita kepada Allah. Ainul basirah iku akan mengantarkan kita menyaksikan akan ketidakadaannya wujud kita disebabkan karena wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hakul basirah niku yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Hakul basirah itu akan menyaksikan, kita akan dengan hakul basirah itu maka kita akan menyaksikan wujudnya Allah tok, wujudnya Allah tok, la adamaka wala wujudaka, tidak adanya kita dan tidak ada wujudnya kita, wis enggak ono apa-apa, tidak ada apa-apa selain wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Niki yang disebut dengan maqam al-fana billah, iki maqam fana billah. Iku hakul basirah binuril haq wa bihaqqil yaqin, dengan cahaya Allah sendiri dan hakul yakin, iku hakul basirah. Tapi sebelum seseorang mencapai makom hakul basirah niku terlebih dahulu su'aul basirah, sinar-sinar mata batin. Sinar-sinar mata batin itu sakit bersinar ketika seseorang itu menjalankan syariat. Syariat itu yang akan menghidupkan su'aul basirah. Sholat kita, sholat kula kali sampeyan, mujahadah, riyadhah kita itu akan menjadikan su'aul basirah menjadi terang, menjadi padang. Sehingga nek su'aul basirah itu akan terang, maka kita akan menyaksikan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga akan berlanjut pada meleke ainul basirah berupa mata batin ainul basirah. Nah, ketika ainul basirah maka seseorang tidak akan menyaksikan wujudnya lagi. Dia tidak akan menyaksikan adamaka. Jadi ora ono nyeksekake, ora ono sira li wujudihi krana wujude Allah. Dan sedangkan hakul basirah niki wis tercapai sudah. Apa yang dimaksud dengan yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Menyaksikan hanya wujudnya Allah yang ada. La adamaka wala wujudaka. Kita sudah tidak ada dan wujud kita sudah tidak ada, yang ada adalah wujudnya Allah.
Mergo kana ono sapa Allahu Gusti Allah wala syai'a lan ora ono suwiji-wiji ku maujud ma'ahu sertane Gusti Allah. Wa huwa hale utawi Allah al-ana ing dalem saiki alama ing atase perkara alaihi kang tetep ing atase makana ono sapa Allah. Karena Allah itu la syai'a ma'ahu. Allah itu tidak ada sesuatu di sisi Allah. Tidak ada sesuatu apapun di sisi Allah. Allah yang dulu juga Allah yang sekarang. Artinya sebelum ada wujudnya kita, sebelum ada wujudnya alam semesta itu Allah ya tetap Allah. Sampai adanya wujud kita itu tetap Allah. Jadi Allah itu al-an alama kana alaihi kana. Jadi al-an alama alaihi kana. Allah itu tetap seperti yang dulu, tetap qadim. Allah itu tidak berubah disebabkan karena adanya alam semesta ono menungso ya tetap Allah tidak berubah. La syai'a ma'ahu, tidak ada sesuatu apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dhisik ketika sampeyan durung nikah, ketika awake dhewe niki dereng nikah, maka anak enggak ono, bojo ya enggak ono di sisi kita. Niki analogine. Begitu kita menikah, maka ada istri di samping kita, ada anak di sisi kita. Tapi kita ya tetap diri kita. Diri kita yang hari ini ya diri kita yang dulu. Niku analogi mawon. Jadi Allah al-ana alama alaihi kana. Allah itu sekarang ya juga seperti yang qadim dahulu. Nah, la syai'a ma'ahu, tidak ada sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi fi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa akhlaqihi hidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. La tata'adda orang lewati apa niyatu himmatika niyate sejoniro utawa cita-citaniro ila ghairihi maring liyane Allah. Fal karimu mongko utawi al karim yaiku Allah dat kang maha lumo la tatakhatta orang lewati hu ing Allah apa al amalu angen-angen utawa cita-cita. Dawe Ibnu Athaillah la tata'adda niyatu himmatik ila ghairihi. Jadi niat kita, cita-cita kita, harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita itu tidak akan pernah melewati selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita harapkan tidak akan pernah bisa melewati selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan duwe cita-cita pengen bangun omah, itu cita-cita. Terwujudnya rumah itu tidak mungkin tidak melewati Allah Subhanahu wa taala. Niki yang dimaksud la tata'adda niyatu himmatik ila ghairih. Tidak akan pernah melewati Allah. Niat kita, himmah dan cita-cita kita itu tidak akan pernah melewati daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Keinginan-keinginan kita hari ini yang telah terwujud, keinginan-keinginan masa lalu kita yang hari ini terwujud, semua itu terwujud tidak tanpa kecuali melewati Allah Subhanahu wa taala. Maka la tatakhattahul amal. Fal karim la tatakhattahul amal. Allah Subhanahu wa taala niku al-karim. Al-karim niku lumo, mulya. Niku al-karim, dermawan. La tatakhattahul amal. Ora iso nglewati angen-angen. Jadi napa Allah Subhanahu wa taala amal niki cita-cita, keinginan, angen-angen kita itu ya la tatakhatta tidak akan pernah melewati al-karim yaitu Allah dat yang maha lumo.
Sampean punya keinginan A, punya keinginan B, hari ini terwujud itu bukan semata-mata karena kita bekerja keras untuk mencapai cita-cita itu, tidak. Sampean pengen duwe, pengen umroh misal. Kalau sampean terus nabung, bekerja, kemudian tercapai umroh itu tidak mungkin tanpa melewati Al-Karim. Nggak bisa. Karena Al-Karim itu dat yang maha dermawan, dat yang maha lumo. Jadi artinya karpe hikam niki, karpe Ibnu Athaillah itu jangan kita mengandalkan kekuatan diri kita. Karena setiap kehendak, setiap keinginan, setiap cita-cita itu tidak akan pernah bisa terjadi dan terwujud kecuali melewati Al-Karim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini, latar fa'ana, ojo ngeluhurake, ojo jangan mengangkat temenan, ojo ngeluhurake temenan siro ila ghairihi maring liyane Allah hajatan ing hajat utawa kebutuhan. Mergo huwa kang utawi Allah iku muriduha, dat sing nekaake, dat kang nekaake hajat alaika ing atase sira. Nah iki la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Jangan sekali-kali kita memohon, meluhurkan iki, mengangkat iki maksudnya berdoa, meminta hajat atau kebutuhan-kebutuhan kita kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mergo Allah niku dat yang mendatangkan hajat-hajat kita kepada kita. Makanya latar fa'anna ojo meluhurno temenan siro. Jadi menganggap bahwa ada pihak lain selain daripada Allah yang akan memenuhi kebutuhan atau hajat-hajat kita. Nah itu enggak pas. Mungguwe Ibnu Athaillah. Mergo napa? Hajat-hajat kita tercukupi, bahkan detik ini, hari ini, muriduha alaika iku kabeh ditekokno oleh Allah. Yang mencukupi seluruh kebutuhan kita hidup ini adalah muriduha alaika, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fakaifa hale kaya apa yarfa'u ngluhurake ghairuhu saliyane Allah ma ing perkara kana kang ana apa ma huwa kang utawi Allah, huwa kang utawi ma lahu iku kuduwe Allah wadian nyelehake, meletakkan. Lalu bagaimana mungkin ada pihak lain apalagi makhluk yang mampu memenuhi kebutuhan kita sementara Allah juga yang meletakkan dia seperti itu? Sing dalah iku mau ya Gusti Allah. Misal sampean dibantu wong, sampean misal masuk satu pekerjaan karena bantuan orang. Ya orang yang membantu itu diselehno pangeran. Orang yang membantu kita sehari-hari sampean memenuhi keinginan. Sampean arepe misal arepe ngelamar pegawaian, misal melamar satu pekerjaan, kalau caranya bisa diterima, akhirnya diterima karena bantuan seseorang. Lah orang membantu sampeyan itu maka nalahu wadian, yang meletakkan itu juga Allah. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengabulkan hajat dan keinginan kita, niku biasanya Allah mendatangkan salah seorang hambanya yang untuk menjadi perantara hajat-hajat kita tercapai dan terwujud. Tapi bukan dia. Makanya latar fa'anna ila ghairihi hajat. Jangan meletakkan, jangan mengangkat hajat-hajat kita itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mergo muriduha alaika, mergo ya pangeran sing nekano hajat.
ngono maksudnya. Ya, tertipu terjebak ana ning kono kadang manusa. Akhirnya krono rumangsa pernah dibantu oleh seseorang, kita terkadang menaruh harapan-harapan yang sangat besar kepada orang tersebut. Padahal yang memberikan pertolongan itu maka nahuwalahu wadi'an. Ya Allah yang meletakkan itu. Bukan manusia, bukan makhluk, bukan orang lain. Tapi kita fokus memperbaiki hubungan kita dengan orang tersebut dan kita lalai memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maning berharap ning menungso wis sing ono wis kecewa terus. Man utawi sapane wong la yastati'u kang ora kuwasa sapa man ayyar fa'a ing nyento ngluhurake sapa man hajatan ing hajat an nafsihi saking awak dhewe ne man pakai payastati'u niki malih niki pakai payastati'u mongko hale kaya apa yastati'u kuwasa sapa man ayyakuna ing nyento ana sapa man laha keduwe hajat an goirihi saking saliyane man iku robi an ngangkat. Seorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri saja, seseorang menungso makhluk itu tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Lalu bagaimana mungkin dia mampu untuk mendatangkan dan mengabulkan hajat-hajat orang lain. Nah, ini membuka cakrawala pemikiran kula kali sampeyan. Nah, lu menungso niku bukaten. Manusia itu dia sendiri bingung dengan masalahnya sendiri, lalu dia sok-sok menyelesaikan masalah orang lain. Enggak iso. Nah, itu harus kita sadari. Adapun menungso niku hanya tempat kita sharing, tapi jangan berharap manusia itu mampu menyelesaikan problem kita, enggak bisa. Wong dia sendiri saja tidak mampu menyelesaikan problemnya sendiri, bagaimana mungkin dia mampu menyelesaikan problematika yang dihadapi oleh orang lain. Jika dia sendiri saja tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, lalu bagaimana mungkin seseorang akan memenuhi kebutuhan orang lain? Enggak mungkin. Yang memenuhi itu sebenarnya ya Allah, cuman dilewatkan dan diletakkan melalui perantara hamba-hambanya yang lain. Nah, kita tertipu seakan-akan itu adalah pemberian dari seseorang, padahal sejatinya itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap wajib berterima kasih. Makanya didhawuhaken malam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Illam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasbihi fahasuna dhannaka bihi liwujudi muamalatihi ma'aka. Illam tuhsin, lamun to ora gawe bagus sapa sira dhannaka ing penyono nira prasangka nira bihi kelawan Allah li ajli husni wasfihi sebab arah-arahe baguse sifate Allah fahasuna mongko bagusi sapa wong dhannaka ing penyono nira bihi kelawan Allah liwujudi muamalatihi sebab wujude onone muamalai Gusti Allah ma'aka sertane sira. Jika kamu tidak bisa berprasangka baik kepada Allah disebabkan karena arah
disebabkan karena kebaikan daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka harus wajib kita berprasangka baik kepada Allah karena adanya muamalah serawungane Allah kepada dengan kita. Nah, Allah niku wis nggak iso dihusnudoni wis anu barang pangeran niku ya Allah niku lomo ya di antara yang dermawan. Allah itu dermawan di antara yang dermawan. Arep dihusnudoni kepundi? Apalagi kita seudoni, bagaimana mungkin wong Allah itu sudah husni wasfih, Allah itu sudah bagus sifatnya. Nah, tidak perlu orang tidak perlu menungso niku husnudon kepada Allah, pancen Allah bagus kok, sifatnya sudah bagus. Nah, ketika kita tidak bisa husnudon disebabkan karena sifatnya Allah yang baik itu, maka kita harus bisa husnudon akan adanya pertolongan Allah, serawungi Allah beserta kita dalam setiap keadaan kita, dalam setiap situasi dan kondisi kita, bahwa Allah niku selalu barengi datang seluruh perbuatan kula kalih sampeyan. Fahal awadaka, monggo ana to ngulinakno sira, membiasakan nira illa hasanan kejaba kebagusan. Wahal asada ilaika, ana to maringi ilaika maring sira illa minanan, kejaba peparing. Adakah Allah itu membiasakanmu kecuali hal-hal yang sifatnya kebaikan? Awake dhewe iso bergerak niki adalah kebaikan dari Allah Subhanahu tanpa kita minta. Kita awake dhewe niki lungguh arepe ngadeg tanpa kita meminta awak untuk ngadeg, kita juga akan berdiri sendiri. Ketika kita sudah berdiri arepe lungguh tanpa kita meminta dulu kepada Allah, ya Allah kula badhe lungguh, enggak. Ketika kita dalam posisi duduk, kita juga tidak meminta kepada Allah, ya Allah kula pengen ngadeg, enggak. Artinya Allah itu memberikan kita pasti tentang hal-hal yang sifatnya kebaikan. Wahal asada ilaika illa minanan, ono to maringi ilaika maring sira, apakah Allah memberikan sesuatu kepada kita illa minanan, ya kecuali peparing. Artinya tanpa meminta pun kita kepada Allah tetap terus akan diberikan peparing-peparing berupa nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ujbu kullil ujbi, utawi gawok di antara gawok, maksudnya itu takjub di antara hal yang menakjubkan iku miman, iku setengah saking wong yahribu kang melayu, mimma saking barang lain faka kang ora iso lepas lahu keduwe man anhu saking ma wayatulubu lan nuprih sapa man ma ing perkara labako akang ora tetap iku maujud lahu keduwe ma ma'ahu sertane man. Yang paling menakjubkan dan aneh dari Ibnu Athaillah adalah orang yang mencoba untuk berlari, untuk lari dari sesuatu yang tidak bisa lepas darinya. Sopo? Ya Allah. Nah, kita tidak bisa lepas dari Allah. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita menuju, tidak akan pernah bisa lepas dari Allah. Artinya seluruh tindak tanduk kita itu bergerak dan tidaknya itu tidak bisa lepas dari muamalahnya Allah yang durau diwujudi muamalatihi ma'aka, tidak pernah bisa lepas dari wujudnya muamalahnya Allah dengan kita, tidak bisa lepas. Nah, makanya dari Ibnu Athaillah iki aneh, sungguh aneh. Di antara yang aneh adalah orang yang mencoba berlari
yang coba melepaskan diri dari sesuatu yang tidak bisa lepas darinya. Nah, bagaimana mungkin air kopi itu bisa dilepas dari gulanya? Nggak bisa. Bagaimana mungkin kopi itu bisa lepas dari gulanya, sementara kopi dengan gulanya sudah menjadi satu. Nggak mungkin bisa dipisah. Nah, kecuali wong edan, kecuali orang yang aneh. Nah, arep misah gula atau kopi ini ya nggak bisa karena sudah menjadi satu kesatuan. Dan ini onone ajaran terus ono ajaran manunggaling kaula Gusti. Tidak bisa lepas kita. Tidak bisa lepas. Wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu. Dan dia akan sibuk mencari sesuatu yang tidak tetap dari dalam dirinya, yaitu apa dunia. Nah, dia mencoba berlari, menuso niku kula kali sampean itu mencoba berlari dari sesuatu yang tidak bisa lepas dari kita dan mencari sesuatu yang tidak bisa menetap dalam diri kita. Iku jarin Ibnu Athaillah al-ajabu kullal ajab. Gawok di antara kegawokan, takjub di antara ketakjuban. Paling aneh-aneh makhluk itu, aneh-aneh wong itu orang yang mencoba melepaskan diri dari sesuatu yang tidak bisa lepas darinya, lalu ia mencari sesuatu yang tidak tetap ada dalam dirinya. Pun Allah a'lam. Al-Fatihah.